Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan pengantar akuntansi 2 ini, kita akan membahas di pertemuan ketiga dan keempat terkait aset tetap dan aset tak berwujud. Kita mulai dulu dari aset tetap. Nah, apa itu aset tetap? Aset tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung, dan tanah. Nah, ada beberapa karakteristik dari aset tetap. Yang pertama, memiliki bentuk fisik, dan dengan demikian merupakan aset yang berwujud. Dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan operasi. Dan yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dari kegiatan operasi. Nah, ini ya, yang jadi ciri bahwa sebuah aset tersebut atau biaya tersebut akan kita masukkan dalam akun aset tetap. Yang pertama, dia punya bentuk fisik. Yang kedua, digunakan untuk kegiatan operasi. Yang ketiga, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali sebagai bagian dari kegiatan operasi. Nah, jadi kalau sebuah aset, misal perusahaan nih beli tanah, terus tanahnya itu dia tidak digunakan untuk membangun bangunan, tidak diapa-apakan, tapi digunakan untuk menjual kembali. Kalau kayak gitu tidak bisa kita masukkan sebagai aset tetap. Nah, bagaimana penggolongan biaya? Biaya yang telah terjadi dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap, investasi, atau beban. Berikut cara untuk menentukan penggolongan biaya yang tepat dan bagaimana biaya tersebut dicatat. Tahap pertama, kita menentukan dulu apakah barang yang dibeli bersifat jangka panjang. Jika barang tersebut tidak bersifat jangka panjang atau kurang dari 1 tahun, maka kita masukkan sebagai beban. Tapi kalau misalnya barang tersebut itu bersifat jangka panjang, ada lanjutan pertanyaannya. Jadi yang kedua, tahap kedua kita menentukan apakah barang yang memiliki masa manfaat yang cukup panjang ini digunakan untuk tujuan produktif atau kegiatan operasi perusahaan. Jika ya, maka kita masukkan sebagai aset tetap. Tapi kalau tidak, kita masukkan sebagai investasi. Nah, ini nih perbedaannya. Jadi, aset itu baru kita golongkan sebagai aset tetap kalau dia bersifat jangka panjang dan digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan atau tujuan produktif. Lalu, barang yang diklasifikasikan dan dicatat sebagai aset tetap termasuk tanah, bangunan, atau peralatan. Aset tersebut normalnya mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan dalam kegiatan operasi normal. Nah, ini tadi ya. Namun, peralatan yang siap digunakan pada saat terjadi kerusakan pada peralatan yang biasa dipakai atau pada saat periode penuh termasuk dalam aset tetap walaupun tidak digunakan secara sering. Sebaliknya, jika aset tetap yang telah ditinggalkan atau tidak digunakan lagi, tidak dimasukkan sebagai aset tetap. Nah, kalau ini nih contohnya kayak gini. Kalau misalnya perusahaan punya membeli sebuah peralatan, misalnya mesin. Mesinnya itu karena sering rusak, perusahaan akhirnya tidak terlalu sering menggunakannya. Jadi selama setahun tuh cuma digunakan sekali, 2 kali, apa 3 kali. Jadi nggak sering. Itu tetap kita masukkan sebagai aset tetap walaupun tidak terlalu digunakan oleh perusahaan. Sebaliknya, kalau misalnya aset tersebut sama sekali tidak lagi digunakan oleh perusahaan, maka kita masukkan sebagai maksud saya aset tersebut tidak lagi kita masukkan sebagai aset tetap. Kayak gitu. Jadi syaratnya harus dipakai oleh perusahaan walaupun cuma sekali atau 2 kali, tidak sering. Investasi adalah aset jangka panjang yang tidak digunakan dalam kegiatan normal, operasi, dan dimiliki untuk dijual kembali di masa yang akan datang. Nah, ini tadi ya yang sudah dijabarkan. Dia punya masa manfaat yang lebih, tapi tidak digunakan untuk kegiatan normal atau tidak digunakan untuk kegiatan operasi. Aset seperti itu dilaporkan di laporan posisi keuangan di bagian yang disebut sebagai investasi. Contohnya, tanah yang belum dikembangkan yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali di masa yang akan datang diklasifikasikan dan dicatat sebagai investasi, bukan sebagai akun tanah. Jadi nggak kita masukkan di akun tanah. Dia perolehan aset tetap
Dalam tambahan pada harga pembelian, biaya untuk memperoleh aset tetap mencakup seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk aset hingga siap untuk digunakan. Sebagai contoh, biaya pengiriman dan biaya pemasangan peralatan dimasukkan sebagai bagian dari jumlah biaya aset. Jadi kalau misalnya perusahaan membeli barang harganya 10 juta, biaya kirimnya 2 juta, maka biaya perolehan aset tersebut adalah 12 juta, bukan 10 juta. Lalu ini perbedaan antara pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Apabila biaya bermanfaat hanya untuk periode berjalan, maka kita akan mengkategorikannya sebagai pengeluaran pendapatan. Contohnya perbaikan dan perawatan biasa. Nanti untuk akuntansinya mendebit beban perbaikan dan perawatan. Sedangkan apabila biaya tersebut bermanfaat untuk periode selama berjalan dan untuk masa depan, maka akan kita kategorikan sebagai pengeluaran modal. Di sini kita bagi menjadi dua pengeluaran modal. Yang pertama, peningkatan aset dengan menambah nilai jasa aset dengan cara mendebit aset tetap. Jadi, kalau misalnya ada truk dipasangin hidrolik atau apa gitu supaya bisa menambah kapasitasnya. Lalu untuk perbaikan luar biasa, meningkatkan umur ekonomi aset. Jadi awalnya aset hanya bisa digunakan 3 tahun, dengan diperbaiki umur ekonomisnya bertambah jadi 5 tahun. Cara ini kita harus mendebit akumulasi penyusutan, kemudian merevisi penyusutan untuk periode berjalan dan masa depan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi beban penyusutan. Yang pertama, ini merupakan gambar hubungan antara beban penyusutan, biaya perolehan awal aset tetap, masa manfaat yang diharapkan, dan estimasi nilai sisa. Biaya awal dikurangi dengan nilai sisa sama dengan biaya yang dapat disusutkan. Selanjutnya kita masuk ke metode penyusutan. Ada 3 metode untuk penyusutan. Yang pertama metode garis lurus, metode unit produksi, dan yang ketiga metode saldo menurun ganda. Metode garis lurus menghasilkan jumlah beban penyusutan periodik yang sama selama masa manfaat aset. Artinya kalau misalnya penyusutannya itu 5 tahun dan beban penyusutannya itu 2 juta, maka setiap tahun selama 5 tahun itu yang kita susutkan ada hanya 2 juta saja per tahun. Nilainya sama. Untuk metode unit produksi menghasilkan jumlah beban periodik yang berbeda-beda bergantung pada jumlah aset yang digunakan. Jadi contohnya mesin, di tahun pertama dia menghasilkan 1000 unit produk, tahun kedua ada 2000, di tahun ketiga 1500. Makanya metode unit produksi biasanya bersifat variabel. Yang ketiga, metode saldo menurun ganda menghasilkan jumlah penyusutan yang lebih tinggi pada tahun pertama penggunaan aset diikuti dengan jumlah yang menurun secara bertahap. Artinya, nanti saat pembelian masa-masa awalnya nilainya akan lebih tinggi, sedangkan di akhir nilainya jadi tambah sedikit. Selanjutnya materi mengubah estimasi penyusutan. Estimasi nilai sisa dan manfaat aset tetap dapat berubah dikarenakan penggunaan abnormal dan perbaikan atau usang. Estimasi tersebut dapat direvisi untuk menentukan beban penyusutan periode mendatang. Perubahan estimasi tidak akan mempengaruhi jumlah beban penyusutan yang dicatat pada tahun-tahun sebelumnya. Lalu bagaimana kalau misalnya perusahaan ingin melepaskan asetnya? Pelepasan aset nanti bisa kita gunakan 2 cara. Yang pertama, perusahaan akan membuang aset tersebut atau perusahaan akan menjual aset tersebut. Jika aset tetap masih digunakan oleh perusahaan, biaya dan akumulasi penyusutannya tetap dicatat dalam buku besar, meskipun aset telah disusutkan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas aset dalam buku besar. Jika nilai aset dipindahkan dari buku besar akun, tidak akan menyimpan bukti keberadaan aset yang masih berlangsung. Selain itu, data biaya dan akumulasi aset seperti itu seringkali masih dibutuhkan untuk keperluan pelaporan pajak bangunan dan pajak penghasilan. Makanya kalau misalnya asetnya sudah tidak dipakai, maka harus dikeluarkan dari neraca. Oke,
Sekian pertemuan 3 untuk pengantar akuntansi kedua. Jika ada pertanyaan, silakan berdiskusi di forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.